Pemirsa, Weekly Report kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Natasha Alko yang akan memberikan rangkuman berbagai berita teraktual yang terjadi selama satu pekan terakhir. Evaluasi peretasan PDNS, Presiden semua data nasional harus direkam cadang. Puan pertimbangkan Ketua Umum PSI Kaisang pada Pilgub Jawa Tengah. DPR minta kasus kematian Afif Maulana tidak merusak citra Polri. Berikut berita pilihan selengkapnya. Partai Gerindra secara resmi mendorong duet Ketua DPW Gerindra Banten, Andra Soni dan kader PKS Dimyati Natakusuma sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilgub Banten 2024. Partai Gerindra mendorong duet Ketua DPW Gerindra Banten, Andra Soni dan kader PKS Dimyati Natakusuma sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilgub Banten 2024. Sebelumnya, dua nama tersebut sudah dibocorkan sebelumnya melalui postingan akun Instagram milik Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Gerindra telah memberikan rekomendasi untuk Andra Soni dan Dimyati maju sebagai Cagup-Cawagup Banten. Rekomendasi itu telah ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Muzani mengatakan langkah yang ditempuh di daerah-daerah Kabupaten Kota Provinsi Banten untuk menyelaraskan bagian target perjuangan menuju Banten Maju 2024. Hari ini adalah pengenalan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten dari Partai Gerindra dan partai-partai koalisi yang menyertainya. Dan yang kami serahkan tadi adalah rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra kepada calon gubernur dan wakil gubernur. Ditandatangani oleh Ketua Umum Haji Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani. Jadi dari sisi politik, Partai Gerindra sudah mengambil keputusan, calon gubernurnya adalah Saudara Andra Soni, dengan calon wakil gubernur adalah Saudara Dr. Ahmad Dimyati Natakusuma. Kemudian kami berterima kasih kepada partai-partai yang menyertai untuk mendukung pasangan ini, ada PKS, ada PAN, kemudian ada Partai Nasdem, kemudian ada insya Allah beberapa partai lain termasuk PSI, dan partai-partai lain masih dalam proses pembicaraan. Masih terbuka berarti untuk parpol lain untuk mengusung ataupun juga bergabung di Pilgub Banten? Masih terbuka partai lain untuk mengusung dan bergabung dalam koalisi Banten Maju bersama Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Pada kesempatan yang sama, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni, berterima kasih atas rekomendasi yang telah diberikan Partai Gerindra agar maju Pilgub 2024. Ya, pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah Partai Gerindra melalui Pak Sekjen Ahmad Muzani telah menyerahkan surat rekomendasi kepada kami berdua sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi Banten di Pemilu Kada 2024. Ini merupakan sebuah penugasan yang harus kami jalani secara sungguh-sungguh dan dalam rangka memajukan Provinsi Banten linear dengan kebijakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan janji kampanye Pak Prabowo Subianto. Kami sebagai calon gubernur dan wakil gubernur menyadari bahwa gubernur merupakan kepanjang tanganan Presiden untuk melaksanakan mandatori yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Banten yang dimandatorikan oleh Presiden. Strategi ke depannya mungkin strategi mungkin kita nggak akan bahas di sini, tapi yang pasti kami sedang membangun kesadaran kolektif masyarakat Banten bahwa kalau untuk ingin maju kita harus bersama-sama, dan dalam hal ini kami akan memprioritaskan bagaimana disparitas antara utara dan selatan itu bisa terkikis, dan kami sangat berharap keterlibatan pemerintah pusat untuk bisa membantu ketertinggalan yang ada di Banten khususnya wilayah selatan. Dan itulah gunanya kader Partai Gerindra dimajukan dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Banten. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyatakan PKB hingga kini masih mengusung Ketua DPW Jawa Tengah Gus Yusuf untuk maju Pilkada Jawa Tengah 2024. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, menyatakan PKB hingga kini masih mengusung Ketua DPW Jawa Tengah, Gus Yusuf untuk maju Pilkada Jawa Tengah 2024. Caimin mengklaim tidak ada kekhawatiran bagi PKB untuk mengusung Gus Yusuf karena hasil survei juga menunjukkan tren positif untuk Gus Yusuf. Meski demikian, Caimin mengakui bahwa PKB memerlukan tambahan kursi agar cukup mengusung Gus Yusuf.
Oleh sebab itu, PKB terus menjajaki komunikasi dengan partai politik lain untuk memenuhi syarat pengusungan calon kepala daerah. Mengusung Gus Yusuf sebagai calon gubernur, tetapi kita kan butuh tambahan kursi, nggak cukup koalisi. Kita sedang berusaha sekuat tenaga agar koalisi cukup. Tapi apakah itu juga jadi pertimbangan nggak sih Gus dengan elektabilitas tinggi atau sebenarnya semua bisa dikejar? Gus Yusuf tinggi sekali. Gus Yusuf tinggi sekali, hasil survei kita bahkan mengalahkan yang lain per hari ini. Tapi dibilang faktor Jokowi itu cukup kuat di Jawa Tengah, itu cukup menjadi kekhawatiran nggak bagi PKB untuk... Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi mengatakan hanya 1-2 perguruan tinggi negeri yang menaikkan uang kuliah tunggal yang memicu protes mahasiswa. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi mengatakan hanya 1-2 perguruan tinggi negeri yang menaikkan uang kuliah tunggal yang memicu protes mahasiswa. Dirinya menegaskan, tidak semua PTN biaya UKT-nya mahal. Menurut Muhadjir, tidak ada yang salah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemendikbudristek. Muhadjir menyarankan kepada seluruh perguruan tinggi untuk menjadi pencarian biaya dan tidak hanya membuang uang. Kalau berkaitan dengan UKT mahal itu kan tidak semua ya. Perguruan tinggi beberapa yang saya kontak rektornya ternyata nggak ada perubahan, biasa saja. Hanya 1-2 saja kan yang jadi isu itu. Jadi sebetulnya masalahnya bukan di permennya, tapi bagaimana pimpinan perguruan tinggi merespon permen itu gitu. Seolah itu ada yang menafsirkan berarti ada keluasan untuk menaikkan biaya kuliah, tapi ada juga yang saya lihat masih biasa-biasa saja gitu. Sebetulnya nggak ada masalah. Jadi permen tersebut nggak perlu dirubah atau apapun gitu ya Pak? Saya tidak melihat ada urgensinya untuk dirubah. Yang penting bagaimana itu diterjemahkan oleh masing-masing perguruan tinggi, terutama dalam kaitan dengan pembiayaan kuliah. Dan kalau saya boleh memberikan saran, yang penting itu perubahan mindset dari pimpinan perguruan tinggi, dari sudah kebiasaan sebagai tax spender gitu, mestinya sekarang harus menjadi pencari biaya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan pihaknya mempertimbangkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep di pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Puan Maharani, mengatakan pihaknya mempertimbangkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep di pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Adapun Puan mulanya menanggapi Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menempatkan nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di posisi unggul untuk Pilgub Jawa Tengah. Puan bahkan mengaku tidak mempersoalkan nama Kaisang yang meraih elektabilitas lebih tinggi dari Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Dirinya menilai bagus dan hebat Kaisang lebih unggul dari Bambang Pacul di Jawa Tengah berdasarkan hasil jejak pendapat Lembaga Survei Indonesia, dan menurutnya hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan PDIP untuk mengusungnya di Pilkada Jawa Tengah. Mungkin ada tanggapan gitu tiba-tiba ada dengan Mas Kaisang. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok malah Mas Kaisang. Ya nggak apa-apa, buat Mas Kaisang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih? Ya dong, menjadi salah satu pertimbangan juga. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tujuan dokter-dokter asing didatangkan ke Indonesia bukan untuk menyaingi dokter lokal. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tujuan dokter-dokter asing didatangkan ke Indonesia bukan untuk menyaingi dokter lokal. Gunadi menjelaskan bahwa hampir 80 tahun merdeka, Indonesia masih kekurangan tenaga spesialis dan yang paling banyak kosong menurutnya adalah dokter gigi. Selain itu, dirinya mengungkapkan distribusi juga kurang seperti 65% puskesmas di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan atau DPTK yang mengalami kekosongan 9 jenis ketenaga kerjaan. Oleh karena itu, dirinya mengatakan bahwa dirinya mendatangkan dari luar negeri, seperti yang dilakukan dalam kerjasama RSUP Adam Malik dan Arab Saudi. Selain itu, Budi mengatakan bahwa misi utama pemerintah mendatangkan dokter asing adalah untuk menyelamatkan 12.000 nyawa bayi per tahun yang berisiko meninggal akibat kelainan jantung bawaan. Sebenarnya ini dokter asing dan dokter lokal bukan didiskusikan untuk bersaingan, enggak. Ya, orang suka salah ambil angle bahasanya.
dokter asing dan dokter lokal itu masuk karena ya yang meninggal karena penyakit jantung 300.000 gitu. Ini kan tidak tertangani kan. Kalau tertangani mungkin bisa turun jadi 150.000 karena serangan jantung kayak yang kemarin di badminton dan serangan stroke itu ada golden periodnya. Teman-teman tahu. Kalau itu bisa tertangani dalam jangka waktu 4,5 jam, bisa diintervensi dengan cath lab gitu ya, masukin ring di jantung atau thrombectomy ring di stroke, itu kemungkinan mereka survive tanpa cacat-cacat tinggi sekali. Tapi sekarang kalau misalnya kayak dokternya kena serangan jantung atau stroke di Sukabumi, nggak ada dokternya masih ke Bandung, ya udah pasti telat. Jadi isunya tenaga asing sama tenaga non asing bukan masalah saing-saingan, ini masalah menyelamatkan nyawa 300.000 orang Indonesia yang kena stroke, 250.000 yang kena serangan jantung, 6.000 bayi yang kemungkinan besar meninggal tiap tahun. Kalau untuk itu apapun harusnya dilakukan. Iya kan, kayak kita kena COVID, Pak ini ada masalah dokter asing apa dokter nggak asing, kita kena COVID. Apakah ini obat Indonesia apa obat luar negeri? Ini kan bukan itu masalahnya. Masalah begitu kena COVID ya vaksinnya apapun yang bikin dari Cina, dari Inggris, dari Amerika harus masuk. Supaya diskusinya nggak sama. Jumlah dokter spesialis. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya telah melakukan evaluasi menyeluruh atas insiden peretasan terhadap Pusat Data Nasional atau PDNS yang terjadi beberapa waktu lalu. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya telah melakukan evaluasi menyeluruh atas insiden peretasan terhadap Pusat Data Nasional atau PDNS yang terjadi beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memimpin rapat bersama jajarannya untuk membahas penanganan serangan cyber tersebut. Jokowi juga memastikan peretasan PDNS tersebut sudah dievaluasi secara keseluruhan. Lebih lanjut, dirinya menyebut solusi untuk backup atau mencadangkan data sehingga kejadian peretasan serupa tidak terjadi lagi, serta pemerintah menargetkan pemulihan atas serangan cyber PDNS 2 di Surabaya rampung pada bulan ini. Sebelumnya, PDNS mengalami gangguan sejak 20 Juni 2024, imbasnya beberapa layanan publik lumpuh serta berdampak kepada 282 kementerian daerah pengguna PDNS 2. Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting, semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Ya. Pak, banyak desakan untuk Pak Menkominfo mundur, bagaimana Pak tanggapannya dari Bapak sendiri? Semuanya sudah dievaluasi. Pak, Pak, kemarin PKS bilang Bapak cawe-cawe untuk Pilkada Jakarta. Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta kasus kematian Afif Maulana jangan sampai merusak citra polisi. Kasus kematian siswa SMP yang ditangani Polda Sumatera Barat tersebut tengah berpolemik. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta kasus kematian Afif Maulana jangan sampai merusak citra polisi. Kasus kematian siswa SMP yang ditangani Polda Sumatera Barat tersebut tengah berpolemik. Habibur Rahman mengaku mendalami dan mengawal kasus tersebut serta berkomunikasi dengan Kadif Propam Polri karena terdapat versi berbeda terkait penyebab kematian Afif antara Polda Sumatera Barat dengan Lembaga Bantuan Hukum. Habibur Rahman mendorong peran dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk menyikapi kasus ini. Hal ini cukup penting karena terdapat saksi yang akan menjadi juru kunci pengungkapan kasus kematian Afif. Paling tahu itu kan si A ini ya, inisial A, ada rekannya itu yang boncengan motor. Nah itu harus dicek benar, diminta keterangan tanpa tekanan. Ya, keterangan yang bebas supaya menyampaikan yang sebenarnya seperti apa. Nah, kondisi seperti itu ada beberapa institusi yang menurut saya bisa kita maksimalkan. Yang pertama adalah LPSK, ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, agar berkontribusi menyelesaikan masalah ini dengan memberikan kenyamanan terhadap saksi-saksi untuk memberikan keterangan tanpa tekanan. Ya. Yang kedua, saya akan berkomunikasi dengan Kadif Propam juga, ya, Bang Karim ini, untuk cek sisi dugaan pelanggaran prosedurnya. Kan sudah diketemukan memang oleh Kompolnas, katanya ada yang pemukulan dan lain sebagainya sudah diakui.
Nah itu juga harus ditindaklanjuti ya, dalam konteks kedinasan dan etiknya hukumannya seperti apa akan kita kawal terus. Jadi saya pikir sikap yang dilakukan sekarang kurang lebih begitu ya. Yang kasus-kasus kecil seperti ini bukan kecil juga ya, kasus-kasus seperti ini saya ralat ya. Kasus-kasus seperti ini jangan sampai merusak citra Polri ya, dari Bapak Kapolri yang selama ini sudah bekerja keras melayani masyarakat dengan amat baik. Ketua DPR RI Puan Maharani merespon terkait mundurnya Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Abriani Pangarapan atas insiden peretasan Pusat Data Nasional Kemenkominfo atau PDN. Ketua DPR RI Puan Maharani merespon terkait mundurnya Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Abriani Pangarapan, atas insiden peretasan Pusat Data Nasional Kemenkominfo atau PDN. Puan mengatakan insiden peretasan tersebut terhadap PDN menjadi evaluasi bersama untuk bisa mengambil tindakan lebih baik ke depannya. Puan juga mengimbau pihak yang merasa bersalah dalam kasus ini harus bertanggung jawab. Dirinya mengatakan sejatinya menteri merupakan pembantu presiden, sehingga sudah menjadi kewenangan presiden untuk melakukan evaluasi jika pembantunya tidak maksimal dalam bekerja. Puan Maharani juga memastikan bahwa DPR RI sudah melakukan pembahasan di Komisi 1 DPR RI. Ya, ini kan memang satu hal yang menurut kami di DPR juga sudah dibahas di Komisi 1, hal yang harusnya tidak terjadi seperti ini. Jadi secara konkret dievaluasi, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, pihak-pihak yang kemudian merasa lalai atau kemudian bertanggung jawab ya sebaiknya bisa mengevaluasi diri. Termasuk dengan menterinya juga bertanggung jawab. Menteri itu merupakan orang yang membantu presiden, jadi ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal, ya mungkin bisa dievaluasi oleh presiden. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus meminta pimpinan Komisi Pemilihan Umum di seluruh daerah agar mengambil pelajaran dari kasus Ketua KPU RI Hasyim Asyari. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus meminta pimpinan Komisi Pemilihan Umum di seluruh daerah agar mengambil pelajaran dari kasus Ketua KPU RI Hasyim Asyari. Sebelumnya, Hasyim Asyari dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP setelah terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap seorang anggota pemilihan luar negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Menurut Gus Pardi, solidaritas di antara para pemimpin KPU tidak berpengaruh terhadap adanya peristiwa tersebut. Dirinya menilai pemberhentian Hasyim tidak akan berdampak kinerja bagi pelaksana Pilkada serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 Agustus 2024. Gus Pardi mengatakan, Komisi 2 DPR akan mendorong Presiden Joko Widodo untuk secepatnya menerbitkan keputusan Presiden untuk menanggapi keputusan ke DKPP yang memecat Hasyim Asyari. Saya sebagai anggota Komisi 2 merasa prihatin terhadap keputusan yang diambil oleh DKPP yang diputuskan kemarin sore pada hari Rabu kepada Ketua KPU Hasyim Asyari, di mana keputusannya itu adalah memberhentikan dari anggota dan Ketua KPU secara tetap. Tentu ini merupakan sesuatu yang memilukan dan memalukan, tetapi apa dinyana, dan harapan saya adalah saya meminta dan menghimbau kepada seluruh komisioner baik yang di pusat, provinsi dan kabupaten kota agar bisa menjadikan ini pembelajaran ke depan untuk tidak akan terjadi lagi. Mudah-mudahan ke depan bagaimana para komisioner KPU yang ada di pusat, provinsi dan kabupaten kota bisa memulihkan kembali nama baik daripada institusinya ini. Oleh karena itu, sikap, tindakan, dan perilaku serta ucapan yang disampaikan kepada berbagai mass media tentu sangat harus hati-hati dilakukan. Yang kedua adalah, saya yakin dan percaya dengan diberhentikannya Pak Hasyim Asyari sebagai ketua dan anggota, insya Allah tidak akan berpengaruh terhadap kinerja yang sedang akan dilakukan oleh
KPU. Demikian rangkuman berita kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Weekly Report untuk update berita selanjutnya. Tayang setiap minggu hanya di Berita Nasional TV. Saya Natasha Alko dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.